nggak bisa semua salah anak, ya. Ya kadang punten ya sampai pernah ada pertanyaan, kok gimana ya anak saya kecanduan gadget? Maka punten. Ini dulu bahkan pernah ditanyakan ke guru kami, beliau jawabnya kayak gini, yang ngasih siapa gadgetnya? Nah ini dia repotnya. Kok biar nggak main di luar, seenggaknya dia jadi di rumah terawasi. Punten, tapi kan nih begini, gadget itu harta loh, gak murah kan? Kalau sekedar untuk komunikasi, beliin aja HP Nokia zaman dulu. Kenapa harus yang smartphone? Biar bisa main game kan, biar nggak keganggu pas ibu nonton drakor. Iya kan? Ya, jujur dulu nih, misalkan ya. Nah, harta ada tata cara ngasihnya ke anak. Surat 4 An-Nisa ayat ke-6. Ya, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Jadi gini, misalkan contoh, ibu punya ponakan, ya anaknya kakak gitu, ya, dan dia konglomerat, warisannya 18 T, ya. Si anak ini masih umur 2 tahun, kasih nggak duit 18 T ke anak umur 2 tahun? Enggak, tuh tahu berarti aturannya kan? Karena di An-Nisa juga kayak gitu. Apa aturan pertama? Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Sudah sampai usia balik, usia bisa untuk nikah. Tuh syarat pertama. Apa syarat kedua? Wa in anastu minhu rusyda. Dia punya rusda, kecerdasan, tahu cara ngatur duit. Ini anak belum tahu cara ngatur duit, balik juga belum, dikasih harta, dia nggak bisa untuk tahu cara berhenti. Nanti ngomong sama anaknya, kok beda lagi, ini lagi sama orang tuanya. Makanya punten, tobat dulu orang tua yang pernah beliin anaknya PlayStation, serius, ya. Bukan nggak boleh main, kita tahu anak-anak ini umurnya main loh, ya. Tapi kadang yang juga kita juga yang ngasih, ya. Memang cara menyayangi itu kan nggak harus diberikan semua yang keinginan. Waktu anak ibu sakit gigi gara-gara kebanyakan makan permen, kebanyakan makan coklat, dan sambil sakit gigi dia minta coklat lagi, minta permen lagi, dikasih nggak? Enggak. Dan ketika ditanya karena apa? Karena sayang. Kalau nggak sayang, Nina habisin sampai ompong kamu sana, ya. Kalau nggak sayang, nggak semuanya harus dikabul kan, ya. Maka nggak semuanya salah orang tua, nggak semuanya salah anak, jelas, ya. Sisanya kalau titip orang tuanya saling lah. Kalau kita masih memandang pasangan itu pakai sudut pandang hak dan kewajiban, capek ya, nanti selalu bandingin, ya. Baru kadang ini dia ya, kadang mending kita dibandinginnya masih kalau sama tetangga. Kadang udah duduk di depan rumah, capek ngelihat istri tetangga, istri yang itu mah perasaan cuman dandan doang, tapi kok uang jajannya banyak, ngambek. Nyampe rumah suami diambek. Kadang mending kalau dibandinginnya sama tetangga. Kadang mah dibandinginnya sama drakor ya Pak. Gimana kita bisa menang Pak? Atau di drakor mah abis kecelakaan glowing kene. Cuman di drakor ada preman tapi glowing, Vincenzo namanya. Nah, mafia itu kan preman ya. Maka udah tuh lah ya. Nanti ngelihat episodenya habis, ya Allah menikah sep. Biar begitu episodenya habis, nengok ke kanan, suami tidur sambil celangap. Ya kan, jangan lah. Terus ngelihatnya apa kalau bukan hak? Karena kalau pakai hak kewajiban nanti pas kayak gitu terus ngambek. Mas, itu tuh kewajiban kamu dan ini tuh adalah hak saya. Kalau kamu nggak bisa menuhin hak saya, masih banyak berondong yang mau sama aku. Itu kapan damainya? Pak, Bu, ketika kita bicara pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang, betul?
Itu jangan kalian bayangin, oh pernikahan tuh ibadah terpanjang karena nanti tiap malam kami bisa tahajud bareng kali ya. Itu bisa sih, cuman berapa orang yang jalanin itu gitu, tahajud bareng tiap malam suami istri ya. Justru yang jadi ibadah paling panjang di dalam pernikahan itu justru adalah ibadah sabar. Pak, bersabarlah. Kalian sedang menghadapi makhluk Allah yang paling cepat melupakan kebaikan kalian dan paling detil mengingat kesalahan kalian. Ya. Karena terus gimana? Jangan pernah pikirin mulut mereka ketika sedang lagi marah. Terus gimana kok? Kalau kata Ustadz Salim Afila, jangan debat istri ketika sedang marah, tapi tunggu dia tenang. Kalau udah tenang gimana kok? Jangan debat istri ketika dia sedang tenang, Pak, karena nanti dia bisa marah. Jadi gimana? Yang nanya ibu ya, gimana bu? Ya jangan marah-marah, berarti atulah. Sabar betul, serius ya. Bu, ada ucapan ya. Ini boleh diucapin ke suaminya ya bu ya. Nah, suami masing-masing ya, jangan ke suami orang ya. Ini sampai dikutip di kitab para ulama terdahulu. Perhatikan apa ucapannya. Wahai suamiku, kami, maksudnya ibu dan anak-anak ya. Wahai suamiku, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka tolong jangan sekali-kali kamu bawa pulang yang haram ke rumah ini. Kalau menurut ibu itu kalimat terasa biasa, perdengarkan itu di hati pria beriman. Lihat, laki-laki kadang dunia tidak seindah yang dia bayangkan. Atasan lagi ngambek, bawahan kurang ajar, pedangan gak balik lagi. Dunia seolah memusuhinya. Laki-laki bu bisa tenang ketika ingat satu hal, yaitu meskipun dunia memusuhiku, setidaknya akan tetap ada satu wanita yang mentaatiku apa adanya. Siapa? Ibu di rumah. Maka tolong bayangin perasaan pria seperti itu. Begitu tenang mengingat ibu, nyampe rumah suara ibu lebih berisik daripada sound horeg. Ini repot. Atau dibalik, oh hari begitu indah, pelanggan senang, karyawan bangga, atasan membanggakan, naik jabatan, kantong kanan 100 juta, kantong kiri 200 juta. Yes, akhirnya bisa jajanin si mamah gelang. Ya, mah beli gelang sampai kelek sana kalau perlu. Ya. Begitu nggak sih, mah ini ada rezeki 300 juta lumayan ya mah. Apa yang terjadi? Ibunya gebrak meja. Pak, yang bener aja. Kamu mikir nggak sih masa cuman segini? Kamu lihat tuh tetangga kamu, dia tuh bawahan kamu ya pak. Masa mobilnya bagusan dia daripada kamu? Fikir dong pak, fikir. Bagus gak acting saya? Hati-hati bu, saya ngambilnya dari film azab itu bu ya. Tahu kan ujungnya diapain itu sama Allah? Tahu-tahu jalan masuk truk molen itu, ya. Hancur asli, serius. Bu pernah dengar nasihat kayak gini nggak? Perasaan paling sakit bagi seorang ibu oleh anak yang dulu setengah mati dia besarkan, betul? Gantian, apa paling taat secara syariat kepada dirinya? Yes. Kita mah kadang bahasa punten ya, saya harus kutip pendapat ini sedikit lagi, kutip pendapat Dr. Zaidul Akbar. Beliau pernah cerita lagi nunggu pesawat, ada ibu-ibu yang satu tujuan cerita suaminya sakit ginjal. Dikasih tahu makan ini, minum ini, obatnya ini, pola hidup gini, masih sakit dok. Akhirnya nanya, bu, saya udah kasih tahu semua dari sudut pandang medis, maka saya harus tanya, ibu jangan tersinggung ya. Silakan dok. Pertanyaannya adalah gimana sikap ibu kepada suami? Nangis si ibunya.
Iya dong, kadang suka bandingin, kadang suka nggak ngehargain, padahal saya tahu dia juga capek. Tapi saya cinta betulan sama dia dong. Iya, kita mah nggak raguin cintanya. Tapi kan kadang bahasa meren. Contoh ya, suami punya gula, dia juga seharian nahan minum manis, nyampe rumah setelah seharian nggak minum gula, ada boba Thai tea brown sugar punya anaknya, itu juga tinggal seperempat. Celingak-celinguk nggak ada yang lihat, diseruput, baru sekali isep, tahu-tahu ibu datang lewat, minum apa itu tadi? Hah? Kamu nggak tahu itu gula? Kamu sadar nggak sih kalau kamu tuh punya sakit gula? Nanti kalau sakit gimana? Seneng nyusahin mama? Seneng bukan nyakitin mama? Hah? Udah pengen cepat mati aja? Nggak suka hidup bareng sama ngerem? Banting aja udah pak, udah pak. Hah? Perasaan baru minum seteguk doang, ya segitunya, ampun. Ya. Bahasanya atuh ya. Contoh nih ya. Oh, meniraos. Ayo. Ingat gak? Papa kan punya gula. Nanti kalau diminum nanti atit. Kalau anti atit nanti mama sedih. Gak gitu juga ya bu ya. Tapi tanya ke si bapak coba, Pak, lebih senang ditegur cara pertama atau cara kedua? Tuh bahasa bu, asli bahasa. Kita mah kurang itunya doang. Maka yuk saling yuk, bismillah. Pak, kalau istri lagi tidur, meskipun sambil celangap gitu ya, lihat, ya Allah, ini wanita, ada sekian banyak orang rela mati untuk dia, ayahnya, ibunya, adiknya, tapi dia tinggalkan mereka semua hanya untuk mendampingi aku, laki-laki yang baru dia kenal beberapa bulan sebelum menikah. Maka kalau selagi dia bersamaku, aku hanya menyakitinya, serius aku laki-laki sehina itu. Tuh baru harga diri ya. Ada laki-laki bisa nggak jadi selingkuh bukan karena pelakor yang nggak cantik kok, tapi karena dia tidak rela membiarkan dirinya jadi laki-laki sehina itu. Tuh baru harga diri ya. Sama Allah, bismillah, saling aja. Habis katanya waktunya ya, maaf segitu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan dulu kepada Ustazah MC kita ya. Baik, kalau kita berikan tepuk tangan Bunda untuk Masya Allah, kajiannya banyak banget kajian ini yang bikin kita itu, oh iya, kayaknya kalau pengen pulang ke rumah ketemu sama ayah, semua itu yang disampaikan kayaknya tentang memperbaiki diri masing-masing orang tua ya ternyata ya. Bismillah. Tapi jadi penasaran deh kalau ini. Pinisirin. Kalau Bunda di rumah kita suka marah nggak sih sama Aureli? Antum kok ngorek-ngorek rumah tangga saya sih? Kalau namanya gimana? Karena biasanya kalau udah dari bunda-bunda itu biasanya otomatis high pitch kok. Oh gitu. Iya. Saya bunda berarti nggak high pitch ya? Ya gimana kitanya sih ya. Gimana kitanya? Namanya beda pendapat pasti ada. Cuman ya kadang suka ajak ngobrol kayak gini aja. Kita tuh ngapain sih? Kan dulu nikah sama-sama pengen ke surga, dan ini sedang masih menuju ke yang sama. Kamu masih pengen ke surganya ya Allah juga nggak? Kan nggak mungkin dia jawab nggak mau, sekarang masih pengen ke neraka, nggak mungkin ya. Jadi ya udah tuh masih sama-sama pengen ke surga, ngapain atau kita ini lagian, tahu nggak, kita tuh sebentar tahu punya anak laki, tahu-tahu umur 25 udah nikah. Anak perempuan lebih cepat lagi jadi anak baik, tahu-tahu didatangi pria baik, umur 19 udah ikut suaminya. Terus nanti kalau udah kayak gitu yang tersisa tinggal apa? Aki-aki ya sama nini-nini duaan di rumah, berharap seminggu sekali anak cucunya datang. Serius mau ngabisin waktu seperti itu dengan ngambek melulu? Udah yuk nyeblak. Udah, kita mah kadang kurang nyeblak aja. Udah gitu aja ya. Terima kasih banget kok untuk peringatnya. Ya, bismillah. Tadi kita sudah masuk di jawab, jadi ada hadiahnya. Memang ada nasihat kalau ke diri sendiri itu kita masih bisa nginget dosa kita ya. Satu-satu dulu ya. Nah, emang harus bisa nginget dosa kita. Karena ada orang yang guru kami bilangnya kayak gini, ada orang yang justru bisa masuk surga karena inget dosanya. Jadi tiap kali dia pengen maksiat,
Dia ingat, itu orang maksiat karena saya tahu dosanya nggak sebanyak saya dosanya sebanyak ini. Bukannya Allah matikan malah diizinin dikasih waktu untuk bertobat, nggak jadi maksiatnya. Ada yang kayak begitu. Kalau kita memang bicara tentang dalil, maka kita akan pergi ke surat ke-35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45. Apa firman Allah di situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Perhatikan. Kalau sekiranya manusia dihukum atas dosanya, jadi setiap kali manusia bikin dosa langsung dihukum, maka kata Allah tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Perhatikan, tidak tersisa. Berarti artinya apa? Saya, bapak, ibu, semuanya pantas mati atas dosa kalian masing-masing. Pertanyaannya, kenapa masih ramai kayak begini? Gak punya dosa semua ya? Tapi Allah jawab sendiri di ayat yang sama. Walakin, akan tetapi, yuakhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Sederhana, Pak. Kalau kita kepikiran setiap kali kita maksiat terus tobat, aduh diampuni nggak ya? Atau aku kalau tobat dosanya kebanyakan diampuni nggak ya? Itu tuh was-was syaitan, Pak. Karena setan nggak suka kita tobat. Dan kalau kita tetap tobat, setan nggak bisa apa-apa. Apa di sini ada sejarahnya yang pengen tobat tapi bukan hanya diumpetin sama setannya? Di tempat wudhu di sliding gitu? Nggak ada. Dia nggak bisa apa-apa, cuma bisa ngasih was-was. Cie, tobat, kepalang basah bos, nyemplung aja sekalian. Biasa kayak joget TikTok lah gitu. Ya. Kalau kita nggak mau, ya udah, tetap aja. Maka berdasarkan ayat tadi, berarti kalau Allah memang nggak ada niatan ngampunin kita, mudah bagi Allah matiin kita pas lagi maksiat. Makanya berdasarkan ayat tadi, akankah kita kalau tobat dosanya diampuni? Jawabannya akan, asal tobatan nasuha. Kenapa? Karena kalau misalkan Allah nggak ada niatan ampuni, udah mati dari dulu maksiat. Mudah nggak bagi Allah matiin siapa saja, kapan saja, di mana saja? Yang lagi ngomong aja pantas mati nih atas dosanya. Tapi bukannya Allah matiin, malah diizinin ketemu bapak ibu yang soleh-soleha. Ya, itu Allah yang nolong. Iya, meskipun kita jangan sampai kepedean. Kan saya sudah tobat, tapi kan nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima. Nggak ada. Tapi dengan punya perasaan kayak gitu, kalau bicara hukum dan dalil, setiap kali kita maksiat nggak mati, sederhana, Allah lagi nungguin tobat kita. Dan kabar baiknya, Allah nggak pernah benci pendosa. Allah cuma benci dosanya. Kalau yang dibenci pendosanya, habis kita. Ya. Dan dosa selagi masih nyawa belum nyampe kerongkongan, lalu sempat ditobati, maka masih diterima. Ya. Jadi kita yakin dengan ayat Allah yang itu. Tapi begitulah orang soleh, ya. Merasa salah itu soleh, merasa soleh itu salah. Ketika akhirnya dia sudah bisa jadi dia udah baik betulan di hadapan orang, tapi ya udah, dia ingat dengan dosa-dosanya sendiri. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah berkata seperti ini, ngambil ranting enaknya jadi kamu. Ditanya, kenapa enak jadi ranting? Ranting ini tidak akan ditanya oleh Tuhannya, tapi aku Umar akan ditanya setiap perbuatanku. Beliau menambahkan, kalau sekiranya seluruh umatnya Muhammad SAW semuanya masuk surga kecuali satu orang saja, sepertinya aku satu-satunya orang yang gagal ke surga. Masa Sayyidina Umar yang mikir kayak gitu? Orang yang Nabi sebutkan kalau harus ada Nabi lagi setelah beliau, orangnya pasti Umar. Cuman ya begitulah orang soleh, selalu ngerasa dirinya salah. Ya, bismillah. Kalau bicara dalil, selagi kita tobatan nasuha dan tidak mati saat sedang bermaksiat, masih ada kesempatan diampuni. Tapi mudah-mudahan kita punya mentalitas orang soleh betulan, ya, untuk selalu mentobati dosa-dosa kita. Karena Nabi yang jelas-jelas maksum aja masih istighfar 100 kali minimal tiap hari.
ya. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.